warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya yang tiada henti-hentinya. Karena itu bersyukur pun kita tidak boleh berhenti, yakni bersyukur dengan hati kita, mengakui nikmat itu merupakan karunia Allah. Bersyukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan bersyukur dengan perbuatan kita, yakni menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada hari Rabu yang lalu kita telah mempelajari etika menunggui orang yang sakaratul maut, yang sudah kita jelaskan. Yang singkatnya, pertama menuntun la ilaha illallah dengan cara lembut, pelan, dan tidak terlalu cepat. Setelah orang yang sakaratul maut itu mengucapkan la ilaha illallah, maka ditunggu. Lalu kalau dia mengucapkan kalimat lain atau memberikan isyarat yang lain, baru dituntun lagi dengan la ilaha illallah. Ini dengan tujuan agar akhir kalamnya, akhir kata yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah menghadapkan ke arah kiblat. Bisa dengan ditidurkan terlentang, kepala di arah timur, kaki di arah barat, telapak kakinya, kedua telapak kakinya dihadapkan ke kiblat, lalu kepalanya diangkat sedikit. Yang kedua dengan cara tidur miring, ditidurkan miring ke kanan, kepala di sebelah utara, sehingga dengan wajahnya dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga adalah yakni ketika orang itu meninggal dunia, yakni ketika orang yang sakaratul maut itu nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ketika meninggal dunia, apa yang dilakukan? Nah, ini yang kita bahas hari ini. Yang pertama sudah kita bahas, yakni memejamkan kedua matanya. Karena apabila roh itu diambil, dicabut, maka mata mengikutinya, sehingga bisa jadi matanya membelalak, maka dipejamkannya. Kemudian yang kedua adalah doa. Nah, ini yang belum kita bahas. Mendoakan.
doa lahu, mendoakan orang yang mati itu. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah As-Sabiq, yakni Ummu Salamah yang datang kepada Rasulullah memberitakan bahwa suaminya meninggal dunia. Lalu ketika Abu Salamah meninggal dunia, fadajjan nasun min ahlihi, maka orang-orang dari keluarganya pada menangis, ya. Rame lah, ya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan kepada keluarga Abu Salamah, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kau berdoa, janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Jadi jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak baik, yang menunjukkan tidak ridha terhadap qadar Allah, tidak ridha dengan takdir Allah yang berupa kematian itu. Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taquluna, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan itu. Maka ucapkanlah yang baik, jangan sampai mengucapkan yang jelek, baik untuk si jenazah, si mayit maupun untuk diri sendiri. Semuanya ucapkan yang baik. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, artinya Rasulullah memberikan contoh doa itu, yakni Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ini diantara doanya dari hadis Ummu Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan Abu Salamah, ya, karena ini mendoakan langsung kepada pribadinya, bukan kepada mayit, maka ini bisa dirubah. Yani, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan Abu Salamah, ya tinggal sing mati siapa? Allahumma ighfir fulan, ya, misalnya Allahumma ighfir aliyan, Allahumma ighfir Muhammadan misalnya, diganti bisa. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk, al-mahdiyyin, yang diberi petunjuk. Nah, di sini juga kalau memang yang mati itu perempuan, dirubah warfa' darajataha fil mahdiyyin. Misalnya di sini kok bukan Abu Salamah akan tetapi Zainab, maka Allahumma ighfir li Zainab warfa' darajataha fil mahdiyyin, ya. Wakhlufha fi aqibi, kalau perempuan diganti wakhlufha fi aqibihi, fi aqibiha. Kalau ini Abu Salamah, wakhlufhu fi aqibihi, ya. Dan jagalah keturunan sesudahnya, fil ghabirin, agar termasuk dalam orang-orang yang selamat. Waghfir lana, nah ini mendoakan kita semuanya, mendoakan orang yang hadir, mendoakan diri mereka sendiri, yakni orang yang berdoa itu waghfir lana walahu, ampunilah kami dan dia, yakni orang yang mati tadi, ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi, ya. Ampunilah kami dan dia, lapangkanlah kuburnya serta berilah cahaya di dalamnya, ya. Mungkin ini banyak yang tidak hafal karena memang
tidak sering dibacakan ya. Seharusnya ya siap untuk membaca. Artinya kita akan menunggui orang mati ya diingat-ingat. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin waqluhu fi aqibi fil ghafirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Kemudian yang keempatnya taghtiyatu jami'a badanihi, taghtiyatu jami'i badanihi bisaubin, menutupi seluruh badannya dengan kain, dengan pakaian. Karena tadi kan begitu mati supaya segera dicopot bajunya ketika masih lemes sehingga tidak harus menggunting pakaian. Dengan demikian pakaian bisa diberikan kepada orang lain, masih bisa dipakai. Nah, ketika sesudah dicopot itu, maka diganti dengan kain, ditutupi seluruh badannya. Jami'u badani bisaub. Fan Aisyah, dasarnya adalah hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tawaffa sujjiya biburdin hibaratin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh jasadnya ditutupi dengan kain lurik, sejenis kain buatan Yaman. Ya, jadi di sini yang penting ditutupi dengan kain. Apakah itu jarit, apakah itu selimut, apakah itu mori misalnya, pokoknya tertutup seluruhnya. Ya. Ini ketika begitu meninggal dunia diganti pakaiannya. Lalu kemudian al-mubadarah bitajhizihi wa ikhrajihi, segera dipersiapkan untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga memakamkan. Itu al-mubadarah, untuk segera ya. Gampangnya sebetulnya tidak perlu menunggu anak yang masih jauh, yang kira-kira perjalanan memakan waktu 1 hari, itu nggak usah ditunggu ya. Langsung saja dimakamkan. Nanti anaknya bisa menyolatkan dengan sholat gaib ya. Toh ditunggu ya juga manfaatnya kecil, hanya akan melihat saja ya. Maka sebaiknya kalau kita mempunyai anak yang jauh, yang perjalanannya memakan berjam-jam, sebelum mati kita berwasiat dan anaknya juga diberitahu bahwa kalau saya mati kamu masih di tempat yang jauh, maka tidak perlu kamu tergesa-gesa harus datang. Akan saya sampaikan kepada orang-orang, ditinggal saja. Misalnya ditinggalkan, tidak usah ditunggu. Jangan sampai anak yang jauh pokoknya aja dimakamkan nek aku urung teko apa. Ya. Ya. Misalnya begitu, apakah boleh dilanggar? Boleh. Bahkan misalnya anaknya atau bapaknya berwasiat, engko nek aku mati ojo pisan-pisan dikubur nek anakku sing kae sing ning Jakarta, sing ning Kalimantan durung teko. Itu boleh dilanggar. Kenapa? Karena itu wasiat yang tidak sesuai dengan syariah ya. Wasiat itu kan boleh dilanggar, satu, apabila wasiat itu tidak sesuai dengan syariah. Di antaranya adalah wasiat, kalau harta ini wasiat kepada ahli waris, itu nggak boleh. La wasiyata liwarisin, kata Rasulullah SAW. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kemudian berwasiat untuk kemaksiatan. Nek aku mati, omah sebelah kono nggo gawe gereja misalnya, tidak boleh.
Lah tapi aku kan Pak beramal soleh, agama itu podo. Jare sing podo, jare Islam kan ora podo agama itu. Beda ya. Jadi tidak boleh wasiat yang maksiat ya. Maka ketika wasiat itu pada kemaksiatan, ya harus dianulir wasiat itu agar tidak terjadi ya. Misalnya tadi wasiat untuk supaya dimakamkannya nanti nunggu anakku, sedangkan anaknya beberapa jam baru akan nyampe, 10 jam, setengah hari, 1 hari, ya ditinggal. Jadi wasiat itu boleh dilanggar karena itu tidak sesuai dengan syariah. Syariah adalah an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi wa in takun ghairu dzalik fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Segerakanlah asri'u bil janazah, segerakanlah pemakaman jenazah. Kalau perintah untuk segera memakamkan jenazah, berarti segera dimandikan, segera dikafankan, dan segera disolatkan ya. Jika ia termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, maka kalian telah menyerahkan kebaikan itu kepadanya. Dia akan menemui kebaikan yang sudah dilakukan, yakni mendapatkan nikmat kubur. Dan jika ia bukan termasuk orang yang berbuat kebaikan, maka kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Artinya sudah lepas, orang yang jelek itu sudah lepas ya, karena kematian. Itu perintah ya. Wal isra' bil janazah yadkhulu fihi sur'atu taghsilihi wa takfinihi wa tajhizihi wal isra' fi hamliha ilal qabr. Perintah asri'u bil janazah, menyegerakan dengan jenazah, berarti ya perintah untuk menyegerakan memandikannya, mengkafaninya, dan mempersiapkan pemakamannya, dan bersegera untuk membawanya ke kuburan, menyolati dan membawanya ke kuburan, ke makam ya. Ini yang ke-5. Yang ke-6, al-mubadarah ila qada'i dainihi ya. Segera untuk melunasi hutangnya. Kalau punya hutang, maka disegerakan pelunasan. Paling tidak sudah ada rencana untuk melunaskan. Li hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, menurut hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis sahih Bukhari. Jiwa seorang mukmin itu tergadai dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi ya, atau ada yang menanggung pelunasannya. Bahkan di dalam hadis bahwa orang mati syahid itu akan diampuni segala dosanya, kecuali hutang harus diselesaikan, harus ada yang menanggung. Itu orang yang mati syahid dalam perang ya. Wa an Salamah bin Aqwa qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi janazatin faqalu ya Rasulullah salli 'alaiha qala al taraka 'alaihi dainan qala na'am qala hal taraka min syai' qalu la qala sallu 'ala sahibikum qala rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Qatadah salli alaihi wa alayya dainuhu fa shalla alaihi
Jadi dari Salamah bin Aqwa, dia berkata, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang jenazah. Jadi didatangkan jenazah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk disolati. Ini Rasulullah diberitahu bahwa ini ada jenazah. Maka para sahabat terus mengatakan, ya Rasulullah, sholli alaih. Ya Rasulullah, solatilah dia, solatilah jenazah ini. Nah, ini dengan kata jenazah maka alaiha. Kalau dengan kata mayit ya alaihi. Ya. Qala, maka Rasulullah SAW menanya, hal taraka alaihi dainan? Apakah dia meninggalkan suatu hutang? Qalu, maka para sahabat menjawab na'am. Qala, maka lalu Rasulullah mengatakan, hal taraka min syai'? Apakah dia punya warisan untuk membayar hutang? Qalu, lalu Rasulullah mengatakan, para sahabat menjawab, la, dia tidak punya warisan wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW terus mengatakan, sallu ala sahibikum. Solatilah oleh kalian saudara kalian ini, teman kalian ini. Ya. Jadi Rasulullah tidak mau menyolati, tapi memerintahkan para sahabat untuk menyolatinya. Berarti dengan kata lain bahwa hutang itu bisa menghalangi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena solat Rasulullah terhadap jenazah berarti adalah syafaat Rasulullah. Ya. Nah, Rasulullah nggak mau nyolati kalau masih punya hutang. Ya. Bukan berarti jenazah itu tidak disolati, tetap disolati, tapi tidak disolati oleh Rasulullah. Ya. Gampangnya kalau sekarang ya tidak disolati oleh para tokoh-tokoh besar ya, para orang yang dianggap alim ulama gitu. Maka ada seorang dari kaum Ansor yang bernama Abu Qatadah mengatakan, sallu alaihi wa alayya dainuhu. Salatilah dia wahai Rasulullah, dan saya akan menanggung hutangnya. Fasalla alaih, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya. Ini diambil pelajaran bahwa sangat bahaya kalau mati masih meninggalkan hutang. Yang kedua pelajarannya adalah kalau jenazah itu meninggalkan warisan, maka warisannya untuk nyarutang dhisik, bukan diwaris. Ya. Baru setelah hutang terlunasi, sisanya diwaris. Tidak terus mengatakan, oh, hutangnya bapak, oh. Ya sakarepe urusane bapak karo Allah. Jadi orang kelingan nek donyane kuwi bapakane. Dikira itu donyane warisan. Ya memang warisan, tapi harus sesudah hutangi lunasi. Kemudian juga ini sebagai dasar bahwa ketika pelepasan jenazah atau di makam, itu wakil dari keluarga mengatakan apabila punya hutang itu supaya berhubungan dengan anaknya. Tapi harusnya anaknya itu sudah ditanya siap enggak? Siap enggak untuk mengurusi hutang bapaknya, khususnya kalau enggak punya warisan. Kalau nggak punya warisan, kalau siap baru diumumkan, ya. Karena itu
berkait nek ora siap ya bocah sing ora birrul walidain arane wong. Apalagi kalau punya orang tuanya punya warisan mutlak, kalau dia tidak mau nyarutang dengan warisan orang tuanya itu dosa besar orang itu. Maka dari itu di sini Abu Qatadah siap menanggung, baru Rasulullah mau menyolati. Dalam hadis lain berkait dengan ini pula, Rasulullah melanjutkan, yakni setelah berbicara tentang hutang dan Abu Qatadah mempersiapkan, lalu Rasulullah menyampaikan bahwa saya lebih berhak atas orang-orang yang beriman. Jadi setelah banyak kemenangan Islam, banyak pembukaan daerah, maka Rasulullah terus mengatakan, barang siapa yang mati meninggalkan warisan, maka warisannya adalah untuk keluarganya, dan hutangnya adalah aku yang akan melunasi. Jadi Rasulullah siap untuk melunasi. Maka dari itu, kalau dari hadis kedua ini bisa diambil pelajaran bahwa mestinya tokoh masyarakat itu menolong orang-orang yang punya hutang, khususnya hutang kecil sing ora duwe warisan. Pada zaman Rasulullah tentunya utangnya ora miliaran kaya saiki, wong utange mung utang gawe mangan. Ora nggo permodalan, ora nggo mewah-mewahan, utange yo sithik-sithikan 2 dinar, 3 dinar akae. Nah, maka seandainya para tokoh itu mempunyai baik tokoh formal atau informal, mempunyai pemikiran, misalnya wali kota formal mempunyai pemikiran bahwa orang yang mati meninggalkan hutang maksimalnya 1 juta ditanggung oleh wali kota atau ditanggung oleh kas negara, misalnya dilebokke ning anggaran, asal aja dikorupsi. Wis lebokke ning anggaran, njur apa jenenge ora ana wong mati entek juga. Ini betul-betul untuk orang mati yang 1 juta ke bawah. Karena kemungkinan besar orang yang meninggalkan hutang 1 juta ke bawah itu orang miskin, orang duwe warisan pada umumnya. Ya, artinya untuk menyelamatkan. Atau kalau tokoh masyarakat akhirnya duitnya duit tokoh, apakah itu organisasi, apakah pribadi, sing tonggone mati duwe utang 100.000, 200.000, saya yang nanggung gitu loh. Karena apa? Karena 100.000, 200.000 ki kan utange wong cilik. Nek sing miliaran tangguhan dhewe, barangkali juga asetnya masih cukup untuk dijual. Ya. Kalau itu memang betul-betul sengsara. Utang bumbu misalnya, utang garam, utang sing memang gumangan seperti zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang hutang, supaya hati-hati nek wis tuwa aja kakean utang, wis meh mati pikirane diganti, aja pikiran dunya mlulu. Ana motor anyar dutang, ana wajan anyar dutang, ana kudung anyar dutang. Jangan seperti itu, ya. Lalu ada pula hadis, dalam hadis Rasulullah ada hadis panjang, tapi hadis itu ditutup dengan wa kunna, ini istri-istri Rasul mengatakan wa kunna nunha anittiba'il janais, dan kami para wanita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan, mengantar jenazah ke kuburan. Ada hadis Rasulullah.
Lah akhir-akhir ini wong wedok do ning kuburan itu menjadi budaya baru. Nek mbiyek perasaanku longko. Nggih, Pak. Ora nono nek mbiyek. Saiki wong wedok maune melune ora nganti ning ngarep luang. Tidak sampai depan liang lahat. Saiki podo sampai tekan liang lahat. Ya. Itu karena tidak ngerti hadis Rasulullah. Sing diikuti bukan Rasulullah, tapi sing diikuti bintang film. Bintang film sing ora ngerti hadis, barangkali bintang film sing ngerti hadis itu yang nggak akan ngikutin juga. Dan manfaatnya apa sih? Wong sudah dilarang Rasulullah, ibu-ibu dengar nggak Bu? Ojo melu neng kuburan, karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek mengko pak ziarah itu boleh ziarah kubur, ya. Selama tidak campur aduk laki-laki perempuan. Ya. Nah tadi ketika mengantar itu campur aduk ora karuan. Apa mana nek sing melu kuwi bojone, ya ini artinya misalnya sing mati, sing lanang terus melu, dia sejak suaminya meninggal itu sudah masuk dalam iddah, di mana dia tidak boleh keluar kecuali untuk hal-hal yang sangat penting yang sesuai dengan syariah. Maka ini saya selipkan supaya untuk, ya saya sudah mengingatkan meskipun aku yakin ora ono sing gubris. Ya. Sebab sing ning kuburan ora melu ngaji. Ya. Tapi ya paling tidak aku wis menyampaikan, sudah nahi mungkar lah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya kira sudah cukup yang saya sampaikan tentang sakaratul maut sampai menunggui orang yang baru meninggal dunia. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan, monggo. Ya. Masalah utang misal. Masalah utang. Ya. Kelurahan, kecamatan, wali kota. Satu ada lah kita utang lagi orang nyaur tapi kalau orang nagih. Terus hubungannya misal. Ya. Ketika hutang itu belum ada akad pelunasan, ya masih hutang. Ya. Maka dari itu, seandainya kita itu menghutangi orang dan kita itu akan melunaskan, sebaiknya kita sampaikan kepada orang itu. Kenapa? Karena orang yang hutang itu supaya tidak tersiksa. Karena orang yang hutang itu tersiksa. Maka dari itu Rasulullah menyatakan bahwa Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu, pokoknya yang artinya kurang lebihnya, tahukah kamu orang yang meneror dirinya sendiri, yang sebelumnya aman, tentram? Tentunya sahabat tidak ngerti kan? Enggak. Maka kata Rasulullah, dain, hutang. Hutang itu ibarat orang yang meneror dirinya sendiri, yang tadinya aman, tentram, damai, karena punya hutang pusing. Ya. Kata Rasulullah, hati-hatinya kalau memang tidak penting itu sebaiknya tidak berhutang. Kemudian Rasulullah memberikan peringatan keras juga, orang yang bisa membayar hutang kemudian tidak mau membayarnya, lalu dia mati, tidak ada yang menanggungnya, maka dia akan dibangkitkan bersama kelompok-kelompok pencuri, dibangkitkan pada yaumul qiyamah. Ya. Jadi kalau belum dilunaskan, ya kita harus melunasi, berupaya untuk melunasi.
Iya, harus membayar. Kalau tidak bisa membayar, harusnya ya menyampaikan kepada yang diutangi, piye dilunaskan apa tidak, sehingga menjadi selesai ya, menjadi selesai. Jadi ibaratnya orang tua kita mati kemudian ada yang menghubungi, itu juga artinya belum tentu kita bisa membayar, akan tetapi meminta dilunaskan kalau bisa. Kalau tidak bisa ya harus dibayar ya. Kalau ingin bahagia ya. Ada lagi? Ya. Jadi tidak adanya akad itu yang menjadikan masih kita tanggung jawab atas hutang tersebut. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.